bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan atau hutan sangat percaya akan adanya makhluk gaib. Terlepas percaya ataupun tidak, masyarakat setempat percaya dengan sebuah fenomena gaib atau astral, sehingga menganggap ada sebuah kekuatan baru di luar diri manusia. Dengan melihat sosok-sosok gaib tersebut, terbentuklah sebuah kepercayaan di masyarakat bahwa mereka merasa sedang diawasi oleh penghuni alam lain. Sehingga muncul kepercayaan, jika hendak bepergian melewati sebuah tempat, seseorang harus mematuhi peraturan dan pantangannya. Ini diyakini turun-temurun sejak zaman leluhur sampai anak cucu. Lalu lahirlah beberapa peraturan mistik yang umum berlaku. Misalnya, pendaki wajib minta izin ketika melewati tempat-tempat tertentu. Dilarang mengenakan pakaian berwarna merah atau hijau. Dilarang mendaki bagi wanita yang datang bulan dan harus membawa sesajen tertentu. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surah Yunus ayat 66. Allah Maha Pencipta yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Udara, gravitasi bumi, kekuatan magnet, listrik, dan lainnya hanyalah penguat terhadap keberadaannya. Dahulu, manusia hanya percaya terhadap apa yang dilihat dan menolak semua yang tidak nampak. Sayangnya, masih ada sebagian manusia modern yang hanya percaya dengan apa yang dilihatnya saja. Maha suci Allah yang berfirman, "Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat." Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 hingga 39. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan bahwa ada alam lain yang tidak dapat kita lihat. Alam tersebut benar adanya dan bukan hayalan. Disebutkan dalam bukunya Syekh Abdul Karim Ubaidah Alamul Jin, sesungguhnya ilmu pengetahuan manusia sekalipun diduga tidak dapat menguasai semua spesies makhluk hidup di planet bumi ini. Ilmu mereka juga tidak mampu mengetahui apa yang ada dalam planet lain. Dapat diasumsikan bahwa jenis makhluk hidup yang ada di atas bumi kemungkinan besar ada di sebagian planet lain. Seperti mata kita yang tidak bisa melihat mikroba dan bakteri secara kasat mata, namun tidak bisa kita menolak keberadaannya, karena terkadang kita merasakan sesuatu di badan ketika sedang sakit. Maka seiring perkembangan teknologi, kita bisa dengan mudah mengetahui berbagai jenis bakteri dan virus, serta bentuk-bentuknya dengan mikroskop. Sejatinya, puncak akal manusia tidak akan mampu mengetahui misteri-misteri alam. Maka kebodohan terbesar ketika kita menolak ayat-ayat keajaiban dan tanda-tanda Allah di alam semesta ini. Akal kita akan tunduk kepada apa yang dikabarkan oleh wahyu, karena dalam kalam Allah itulah terdapat pengetahuan yang sejati. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seandainya aku menceritakan kepada kalian tafsirnya, niscaya kalian kafir. Bentuk-bentuk kekafiran kalian adalah pendustaan kalian terhadapnya, yakni wallahu a'lam, bahwa Allah menciptakan 7 bumi sebagaimana Dia menciptakan 7 langit. Semuanya merupakan kreasi zat yang mengurus langit dan bumi. Keduanya menyimpan berbagai keajaiban makhluk yang terkadang tidak dipercaya oleh orang-orang yang lemah imannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bila hendak masuk ke suatu kampung, beliau berdoa, Ya Allah, Rabb langit yang 7 dan apa yang berada dalam naungannya, dan Rabb bumi yang 7
dan apa yang dikandungnya, dan roh para setan dan apa yang telah disesatkannya, dan roh angin dan apa yang telah diterbangkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan penduduknya dan keburukan yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ternyata masih ada masyarakat yang tak kalah mistisnya dengan fenomena masyarakat pedalaman yang belum mengenal teknologi secanggih masyarakat kota. Banyak sekali bisa kita dapatkan klinik-klinik alternatif yang terkadang melakukan praktek pengobatan, di mana pada saat yang lain juga melakukan transaksi jual beli ilmu sihir. Salah satunya menjual jin penjaga dan pelayan yang dikenal sebagai khodam. Beredar mitos di masyarakat bahwa khodam merupakan makhluk ciptaan Allah dari bangsa jin yang bertugas sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal manusia kemanapun manusia tersebut pergi. Khodam merupakan makhluk yang penurut pada sang penjaganya. Dipercaya, khodam akan melakukan reaksi jika sang tuan atau pemiliknya mempunyai kehendak tertentu. Layaknya seorang pembantu yang akan memenuhi segala kebutuhan di rumah, jin-jin itu dipercaya dapat membantu urusan pekerjaan bisnis atau rumah tangga dan percintaan. Mereka juga meyakini ada jenis jin tertentu yang dapat memberi keuntungan dan keberhasilan. Syaratnya mudah saja. Ada yang mengaku dengan melakukan amalan seperti sholat sunat, sholat hajat, atau bertawassul kepada ulama atau wali, bisa membuat seseorang bisa mendatangkan jin khodam. Namun, ada juga yang harus merogoh kocek dalam-dalam hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan jin khodam. Benarkah manusia bisa menjadikan khodam sebagai pelayan yang bisa disuruh kapan saja dan untuk apa saja? Lalu apa kaitannya qorin dan khodam? Qorin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jin yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan di dalam Al-Quran dan dikatakan bahwa qorin itu mengikuti manusia sejak dilahirkan hingga ajalnya. Makhluk itu dianggap sebagai kembaran setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qorin, pendamping dari golongan jin." Hadits riwayat Muslim. Kata qorin berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, pasangan, atau pendamping. Dalam kamus Al-Muhidh disebutkan, qorin artinya sosok yang selalu menemani dan menyertai. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti memiliki qorin. Bahkan Rasulullah SAW tidak terkecuali. Cuma bedanya, qorin Rasulullah adalah Muslim. Jin qorin menurut para alim ulama bukanlah dari kalangan jin yang biasa. Jin qorin yang kafir tugasnya tak lain hanya untuk menyesatkan manusia. Ia melalaikan kita dari sholat tepat waktu. Ia melalaikan kita dari jumlah rakaat sholat yang sedang kita laksanakan. Ia juga melalaikan kita dari ayat-ayat sholat yang tengah kita baca. Ketika manusia mati, qorin akan berpisah dengan manusia kembarannya. Ruh manusia akan ditempatkan di alam barzah, sedangkan jin qorin akan terus hidup sebagaimana umur jin yang ditakdirkan panjang usia. Apabila hari akhirat tiba, maka keduanya akan dihadapkan kepada Allah untuk diadili. Jin qorin akan berlepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kesesatan atau kedurhakaan manusia.
Untuk mengimbangi usaha Korin ini, Allah utuskan malaikat. Malaikat yang akan membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak berbuat kebaikan. Maka terpulanglah kepada setiap manusia yang membuat pilihan amal. Namun di balik fenomena Korin ini, ada juga di kalangan masyarakat tentang jin khodam yang diyakini sebagai pendamping dan pelayan bagi tuannya, manusia. Sehingga banyak kalangan beranggapan bahwa sama saja antara jin Korin dan jin khodam. Khodam merupakan jamak dari kata khodam dalam bahasa Arab yang memiliki arti pembantu. Khodam pun dapat diibaratkan sebagai pendamping yang selalu taat atau patuh kepada tuannya. Khodam ini adalah cermin dari orang yang dijaga olehnya. Pada ilmu spiritual kuno, khodam ini juga disebut dengan perewangan yang berasal dari kata rewang yang artinya pembantu. Khodam, perewangan, dapat berada dimanapun majikannya berada. Khodam bisa menempati benda-benda tertentu yang memang disediakan untuknya. Khodam diyakini juga sebagai makhluk ciptaan Allah yang dari bangsa jin yang bertugas sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal manusia kemanapun manusia pergi. Khodam merupakan makhluk yang penurut pada sang penjaganya. Mitosnya, khodam ini menurut paranormal seringkali bersemayam di benda-benda yang mereka sukai, seperti pada batu mustika atau batu bertuah. Dan konon, hanya manusia yang telah mencapai tingkat spiritualitas tinggi saja yang mampu mendapatkan benda yang mengandung khodam. Karena benda atau mustika yang berkhodam hanya berada di alam gaib, sehingga untuk mengundangnya, para ahli spiritual dan pengikutnya seringkali melakukan ritual-ritual sholat, puasa, dan tahajud dengan syarat dan pantangan tertentu. Ini adalah salah satu penyebab masih banyak umat Islam kurang memahami, bahkan luput dari konsep tauhid sebagai identitas jiwa dan raga kaum muslimin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadi, jin Korin menurut pandangan syariat lebih jelas keberadaannya dan sudah Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Namun berbeda mitos yang tersebar di masyarakat tentang jin khodam yang tugasnya sama-sama menjaga manusia dan dia tidak disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi ini hanyalah sebuah anggapan masyarakat yang mengikuti fenomena adat tanpa didasari oleh syariat. Sehingga jin ini dianggap dapat memberi manfaat kepada manusia. Padahal, kalau dipahami secara seksama, pada hakikatnya mereka adalah sama-sama jin pengganggu, penggoda, dan tidak bisa memberi manfaat kepada manusia. Karena sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran sebagai musuh, bahkan Rasulullah sendiri berlindung kepadanya. Telah diteguhkan dalam syariat bahwa setiap manusia memiliki korin yang berasal dari setan-setan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya setiap diri manusia pasti memiliki korin dari golongan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam.
Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Dalam riwayat lain dikatakan, korin itu masuk Islam, sehingga tidak menyuruhku kecuali pada kebaikan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap fitnah dan tipu daya korin. Rasul memberitahukannya agar kita bisa menghindari sebisa mungkin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa itu korin? Beliau menjawab, korin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Sebagaimana yang Allah firmankan, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan memerintahkan berbuat kemungkaran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Akan tetapi, jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin korin, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin korin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada sisi seseorang. Ada 5 karakteristik jin korin manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, jin korin tidak bisa menyakiti tubuh manusia atau membuat kesurupan. Yang kedua, jin korin tidak dapat diusir atau dibunuh dengan bacaan ruqyah atau lainnya. Yang ketiga, bisikan korin dapat dinetralisir atau diperlemah dengan zikir dan doa, namun tidak dapat dihilangkan 100%. Yang keempat, seluruh korin membisikkan kejahatan, kecuali korin Rasulullah SAW. Dan yang kelima, bisikan korin sangat samar dan tidak dapat diajak berdialog. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu punya bisikan bagi anak Adam, begitu pula malaikat. Adapun bisikan setan adalah mengajak pada keburukan dan mendustakan yang hak, sedangkan malaikat adalah mengajak pada kebaikan dan membenarkan yang hak. Siapa yang merasakan adanya ajakan malaikat, berarti itu karunia Allah, hendaklah ia memuji Allah. Tapi siapa yang merasakan bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan terkutuk. Lalu beliau membaca ayat, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dialog antara 2 korin manusia yang berbeda agama diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika setan orang mukmin bertemu setan orang kafir dan ia melihat tubuhnya lemah, kusut dan kurus, ia pun bertanya, "Kenapa kamu bisa celaka begitu?" Setan orang mukmin menjawab, "Aku tak punya apa-apa. Jika ia mukmin mau makan, ia menyebut nama Allah. Jika mau minum, ia menyebut nama Allah. Jika mau tidur, ia menyebut nama Allah. Dan saat masuk rumahnya juga menyebut nama Allah." Setan orang kafir berkata, "Kalau aku makan dari makanannya dan minum dari minumannya dan tidur di kasurnya, makanya aku gemuk dan kamu kurus." Hadis riwayat Tabrani dengan sanad sahih. Kita tidak bisa mengislamkan korin sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, tapi kita bisa melemahkan korin atau setan sehingga ia tidak berdaya dan kita selamat dari ajakan buruknya. Berdasarkan sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bisa melemahkan setannya sebagaimana di antara kalian membuat lemah ontanya dalam perjalanan.
Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syekh Al-Albani nomor 3586. Pada hakikatnya, semua makhluk akan mati termasuk jin juga. Yang tidak akan mati hingga datangnya kiamat kelak hanyalah iblis, moyangnya jin. Sedangkan jin pada umumnya mati seperti halnya manusia. Sebagaimana yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian doanya berikut. Ya Allah, untukmu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, kepadamu aku mengadu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau, agar tidak menyesatkanku. Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semua mati. Muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka ketika dirundung berbagai masalah, Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak doa. Jika kita sungguh-sungguh melakukannya, insya Allah akan datang perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini Allah menambah keimanan hati kita, agar dengannya kita dapat meningkatkan kualitas amal ibadah, membuka hati ini untuk terus berkaca pada diri sendiri, agar kebenaran dapat merasuk ke dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, teguhkanlah hati ini di jalan-Mu, karena tidak ada jalan lain selain dari jalan-jalan yang Engkau murkai. Ya Rabb dan Rasul kami, perkuatkan hati ini untuk memperjuangkan ayat-ayat-Mu dan sunnah utusan-Mu, dan kumpulkanlah kami para hamba-Mu di hari pembalasan nanti bersama para nabi, orang-orang yang syahid membela agama-Mu, serta orang-orang soleh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.